Mbah Arwani pergi keluar kota untuk menghadiri suatu acara bersama beberapa kiai dengan menggunakan mobil. Selepas menghadiri acara, rombongan Mbah Arwani pun pulang menuju Kudus. Baru sampai di daerah Rembang, tiba-tiba mobilnya mogok. Setelah diperiksa oleh sang supir, ternyata bahan bakar mobilnya habis. Sang supir dan beberapa anggota rombongan bingung karena pada waktu itu sangat jarang keberadaan SPBU atau yang menjual BBM atau bensin eceran di pinggir jalan. Di saat supir dan para kiai kebingungan, tiba-tiba Mbah Arwani memberi air putih kemasan dan dawuh, "Coba tuangkan pakai air putih ini." Tak ragu, sang supir pun mengiyakan dawuh Mbah Arwani tersebut. Subhanallah, mobilnya pun kembali bisa berjalan. Seorang guru populer adalah guru terokotnya Mbah Arwani saat Mbah Mansur dirawat di sebuah rumah sakit di kota Solo. Mbah Arwani menjenguk gurunya itu di sela-sela obrol guru dan muridnya tersebut. Tiba-tiba Mbah Mansur minta sesuatu kepada Mbah Arwani. "Mbah Arwani, saya ingin sekali makan kurma hijau. Apa sampean bisa mencarikan untukku?" Dengan bergegas, Mbah Arwani pun menyanggupi permintaan gurunya itu. Dalam sekejap, setelah Mbah Arwani keluar dari kamar tempat gurunya dirawat, Mbah Arwani langsung tiba di kota Madinah Al-Munawwaroh. Setelah sampai di Madinah, Mbah Arwani pun langsung mencari kurma hijau di sebuah pasar kota Madinah. Sehabis membeli kurma hijau, Mbah Arwani tidak ingin menyia-nyiakan waktunya untuk ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesaat di Majlis Nabawi, namun baru beberapa rakaat sholat selesai didirikan, Mbah Nawawi melihat gurunya sudah berada di belakangnya. Betapa kagetnya Mbah Arwani karena sudah disusul oleh gurunya itu. Guru pun dawuh, "Selesai sholat langsung pulang ya." Mbah Arwani pun menjawab, "Nggih Mbah Yai." Ada seorang tamu yang sowan kepada Mbah Arwani. Tidak berselang lama, isi tamu diberi jamuan dan sebungkus rokok. Setelah mendengar nasihat-nasihat dari Mbah Arwani, si tamu pun mohon pamit untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Mbah Arwani bilang, "Bawa saja rokoknya, tapi jangan dihitung berapa isinya." Si tamu pun mengangguk, "Nggih Mbah Yai." Tak terasa si tamu merasa heran. Kenapa sudah 1 minggu rokok yang dihisap Mbah Arwani itu tidak habis-habis. Padahal dalam sehari ia bisa menghabiskan kurang 6 batang rokok. Karena pesannya, ia pun membuka bungkus rokok yang dikasih Mbah Arwani tersebut. Ternyata isinya tinggal 1 batang. Lah pun merasa bersalah karena ia mematuhi pesan Mbah Arwani agar tidak membuka bungkusnya. Ia pun berpikir jika dalam sehari ia bisa menghabiskan 6 batang rokok,
Berarti isi rokok yang ada di bungkus itu kurang lebih 42 batang. Padahal waktu itu umumnya satu bungkus rokok isinya 12 batang. Subhanallah. Setiap kali Mbak Arwani mendapat undangan semaan Al-Quran, kiai masyhur sering diajak untuk menyimaknya. Satu hari Kiai Mansur diajak gurunya untuk menghadiri undangan seminar Al-Quran di luar kota. Karena jaraknya jauh, Mbah Arwani pun memutuskan untuk naik bis. Lama sekali Kiai masyhur menunggu datangnya bis. Tak lama ada bis yang di kondisinya baik dan mulus lewat di depan mereka. Saat Kiai Mansur akan menghentikan bis tersebut, tiba-tiba Mbah Arwani melarangnya. Jangan bis itu, tapi bis berikutnya saja. Kiai Mansur pun hanya mengiyakan dawuh gurunya itu. Kemudian datanglah bis yang kondisinya tidak baik dan kurang mulus. Di depan mereka Kiai Masyhur pun menghentikan bis tersebut atas perintah gurunya. Dalam perjalanan Kiai Masyhur melihat sebuah peristiwa kecelakaan. Ternyata yang di kecelakaan adalah bis yang tadi hampir dinaiki dirinya dengan gurunya itu. Dalam hati Kiai Masyhur berujar, ternyata Mbah Yai Arwani melihat kejadian sebelum kejadian itu terjadi. Subhanallah. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.